Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arvin Koldi Provenius di mata kuliah fotografi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lighting ataupun pencahayaan. Melanjutkan di video sebelumnya teman-teman, di sesi ketiga ini kita akan membahas tentang metering dan exposure composition, di mana metering adalah proses mengukur intensitas cahaya teman-teman, sehingga kamera bisa menentukan pengaturan yang tepat untuk menghasilkan sebuah foto dengan exposure yang normal. Nah, di mana di metering ini itu ada 4 jenis teman-teman. Ada yang namanya evaluate ataupun average, di mana dikenal sebagai metrik juga teman-teman, yaitu mengukur area pemotretan dengan meratakan sebuah cahaya. Tetapi untuk average ataupun evaluatif itu tidak berfungsi baik teman-teman untuk pemandangan di mana terdapat satu area berbeda level pencahayaannya. Sehingga kita kalau melihat di grafik ini ya, gambar ya yang ada di sebelah kanan teman-teman ini itu berdasarkan per titiknya teman-teman ya. Ini kita bisa menyesuaikan. Nah, ini biasanya di kamera DSLR yang ada untuk fitur average evaluatifnya teman-teman. Jadi kita bisa mengatur apakah di posisi sebelah kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya spot metering. Nah, spot metering yaitu mengukur pada sebuah titik kecil yang letaknya bisa dipilih sesuai selera fotografer. Spot metering ini memprioritaskan bagian sempit di area fokus serta mengabaikan area lainnya, teman-teman. Untuk spot metering ini juga digunakan mode ini di saat teman-teman memotret di kondisi backlight atau cahaya di belakang sebuah objek. Selanjutnya ada yang namanya center weight, di mana jika metrik ataupun evaluate ataupun average itu merata seluruh area yang difoto. Tetapi kalau di center weight itu juga merata teman-teman. Tetapi hanya 40% yang ada pada bagian tengah di area foto tersebut. Nah, di sini teman-teman. Jadi sama-sama teman-teman antara metrik ataupun evaluate ataupun average dengan center weight itu sama. Hanya yang membedakan adalah perataannya, kayak gitu ya, perataannya. Di mana kalau center weight itu di tengah ya, dan hanya 40% pada bagian tengahnya di area yang terdapat pada foto tersebut. Nah, terus selanjutnya untuk center back juga memprioritaskan bagian tengah ya, dan ini tidak efektif untuk subjek yang kecil. Nah, mungkin untuk center wake ini kita bisa menggunakan ketika kondisi landscape seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya exposure composition, di mana exposure composition ini adalah menyesuaikan kecerahan yang dihitung oleh kamera, di mana untuk menyesuaikan dengan preferensi sang fotografer kita. Jadi kita bisa mengatur teman-teman untuk exposure-nya seperti apa. Exposure nantinya ditentukan berdasarkan jumlah cahaya yang dipantulkan oleh objek. Kalau misalkan teman-teman menggunakan sebuah kamera DSLR, nah kita bisa mengatur untuk exposure-nya itu di bagian metering ini kita bisa atur teman-teman. Kita mau aturnya itu di over atau di under, atau nanti antara under batasan under dan batasan over itu berapa. Nah, itu kita bisa atur. Jadi ketika kita ingin memfoto dengan manual dan kita mengatur exposure composition-nya, hasil yang dihasilkan pada gambar juga sesuai dengan apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini teman-teman, di mana membidik dengan auto dan di mana membidik dengan exposure composition-nya yang sudah kita atur itu di plus 0,7 seperti itu. Nah, hasil yang dihasilkan juga akan terlihat seperti ini teman-teman. Cahaya yang masuk di kamera bisa kita atur seperti itu. Itu nanti akan otomatis pada kamera yang akan mengatur kebutuhan untuk cahaya yang masuk seperti apa. Nah, itu teman-teman untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang lighting. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman pastinya. Dan
Tetap semangat, sehat selalu untuk mengikuti mata kuliah lainnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.